Nah, untuk pertemuan 4 ini kita sudah bicara tentang Java Swing atau Java dengan tampilan lah ya, atau menggunakan komponen-komponen Java. Dan yang kita lakukan latihan supaya lebih memudahkan atau lebih meningkatkan kemampuan kita tentang Java Swing itu, maka kita gunakan atau kita akan membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana ya dengan Java, tentu menggunakan NetBeans. Nah, yang pertama kita jalankan NetBeans seperti ini ya. Setelah tampil NetBeans seperti ini, kita klik new project ya. Klik ini atau file new project sama saja, atau kita klik di icon ini ya, new project. Nah, untuk kategori kita tetap pilih Java with Maven. Kemudian untuk projectnya kita pilih Java application. Kita pilih next. Nah, di sini kita namakan project kita ya, misalkan kalkulator. Contoh ya, kalkulator. Yang lain ini lokasi simpannya. Jadi lokasi simpan project kita ada di dokumen NetBeans project ya. Yang lainnya kita biarkan default dulu. Kemudian kita finish. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya lihat materi ada, kita menambahkan sebuah ini yang lama ya, harus ada hilangkan create main class, tapi kalau yang ini tidak ya. Nah, selanjutnya kita akan buat JFrame tadi ya, seperti yang sudah ada ya di materi tadi sebelumnya, bahwa kita akan membuat frame ya. Caranya klik kanan di package kita atau di project kita ini, klik kanan new ya, kemudian pilih Java atau JFrame form ya. Kita pilih JFrame form, kita namakan dia misalkan kalkulator. Jadi boleh frame-nya namanya boleh sama, boleh beda ya, bebas untuk nama frame-nya ini. Kita klik finish saja. Nah, ini dia frame-nya ya. Nah, kalau sudah ada frame seperti ini, barulah ya kita bisa utak-atik. Jadi ini frame-nya bisa kita besarkan ya. Oke. Nah, ini bisa kita pilih jenis frame-nya. Jadi kalau klik kanan ada preview design ya, ada Windows Classic ya, ada dark, ada metal ya, dan sebagainya. Ini untuk tipe-tipe atau set layout-nya ya. Ini preview desainnya, desain timbulnya ini desain. Nah, ini set layout-nya bisa kita pilih absolute ya, secara default dia free design, atau box atau card ya, ini bisa ada dipilih bebas ini ya. Jadi layout-nya bisa absolute ya, jadi bisa dicoba saja ya untuk tipe layout-nya. Jadi saya biasanya menggunakan free design ya, free design. Untuk lebar dan segala macamnya bisa diatur, tinggal drag-drop saja. Nah, kalau di Java NetBeans ini swingnya di sebelah ya, jadi ini palette-nya ya. Kalau palette-nya tidak muncul, bisa di Windows IDE ya, palette. Nah, ini kalau misalkan adik-adik punya ini tidak muncul, contoh seperti ini ya, saya punya tidak ada. Nah, tinggal di Windows ya, IDE Tools Palette. Nah, muncul di samping ya. Nah, ini yang tadi komponen-komponennya ya, ada panel, bisa kita gunakan panel juga ya, ada split pane ya, ada banyak sekali untuk bagian ini. Ada bagian menu ya, menu bar, menu item ya, menu ya. Ini nanti juga kita akan gunakan di latihan-latihan berikut ya. Ada spinner ya, spinner ini mirip dengan combo box ya. Combo box untuk turun, untuk spinner ini lebih panjang juga ya, sama. Ini text area untuk mengetik alamat tadi ya, contoh. Ini checkbox untuk cek. Nah, ini untuk radio button atau button group ya. Ini button group, J combo box, text field ya, scroll ya, dan seterusnya ya. Ini tabel semacam ini. Jadi ini tinggal kita drag drop. Nah, contoh di sini
sudah kita buat ya di materi ini. Nah, tampil seperti ini. Jadi ada sama dengan Android Studio aja ya, ada codingnya. Oke, ini untuk coding, ini untuk tampilan ya, sama ya. Oke, kita akan buat tampilan kalkulator seperti ini ya. Contoh misalkan ya. Contoh seperti ini, ada bilangan 1, bilangan 2 hasil ya. Ada tombol tambah, kurang, kali, bagi, tombol ulang, dan tombol keluar. Jadi ada 6 tombol, 3 label ya, 3 text field. Oke. Nah, kita akan modifikasi. Misalkan kita tambahkan J label dulu ya, ini J label. Kita tambahkan di sini, tinggal drag, klik, tahan, tarik, letakkan seperti ini. Oke, untuk teksnya kita bisa lihat di bawah sini. Kita bisa lihat, jadi ketika kita klik label, oke, jadi klik di label yang kita masukkan, kemudian di bagian bawah sini, kanan bawah ya, ada properties dari label 1. Jadi kita perhatikan ID-nya ya. ID-nya teks ini adalah JLabel 1. Nah, ini teksnya JLabel 1. Nah, teksnya ini bisa kita ganti. Seperti di Studio ya, mirip. Nah, ini kita hapus. Misalkan kalkulator sederhana. Oke, kita tinggal lebarkan tulisannya ya. Nah, kalau kita mau dia warnanya ganti, kita tinggal di sini ya, foreground ya, tinggal kita bisa ganti merah, misalnya jadi merah ya. Nah, kemudian misalkan oke, kita vertikalnya center saja, ukuran huruf di sini ya. Nah, ini bisa kita ganti misalkan 1000, ukurannya 18, bold ya. Nah, oke, jadi sudah besar seperti ini ya. Oke, misalkan kita letakkan di sini. Oke, contoh saja ya. Kemudian kita masukkan JLabel tadi ya, untuk bilangan 1 dan seterusnya ya. Nah, ini kita tinggal drag, klik label ya. Nah, untuk teksnya bisa kita ganti di sini ya, misalkan bilangan 1 contoh ya. Oke, kita masukkan sini. Nah, kita masukkan lagi label contoh ya. Kita letakkan di bawah sini. Misalkan teksnya adalah bilangan 2. Ganda ya. Oke. Dan hasil ya. Kita drag lagi. Kita ganti teksnya jadi hasil. Nah, kemudian kita masukkan text field ya. Text field tadi. Nah, text fieldnya kita gunakan text field ini ya. Oke, kita buat lebar sedikit. Oke, teksnya bisa kita kasih kosong ya. Teks kita kasih kosong. Oke, jadi yang penting kita bisa tahu ini text field berapa ya. Untuk ID bisa kita ganti ya. Untuk nama ID-nya misalkan kita tidak mau text field gitu ya. Itu bisa kita ganti di bagian mana ya? Nah, ini variable name ya. Di code, nah variable name. Nanti ID-nya langsung ganti ya. Misalkan kita masukkan angka 1 contoh ya. Nah, nanti oke, nah kalau kita klik lagi sudah angka 1 ya, seperti itu. Jadi bisa kita ganti di bagian code variable name ya. Jadi kita defaultkan saja ya. Kita ubah jadi text field 1 saja ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk text field 2 ya. Text field 2 kita lebarkan sedikit. Kita teksnya ya. Kalau teks di bagian properties, di bagian teks kita hapus saja ya. Jadi tulisannya kosong lah seperti itu ya.
Kemudian untuk hasil boleh kita gunakan text field, boleh juga kita gunakan label ya. Jadi jawabannya bisa dalam bentuk label juga. Jadi misalkan contoh hasilnya kita taruh di sini ya, kita besarkan sedikit dan kita bisa ubah misalkan tulisannya biar beda ya. Contoh kita gunakan apa ya? Jawabannya ini misalkan impact lah ya. Misalkan ukuran 14. Oke, kita letakkan kita buat dia warnanya misalkan biru ya. Oke, jadi nanti teksnya kita kosongkan ya. Nah, ini jawabannya ditulis di sini ya. Bisa kita tambahkan border ya untuk kotak ini, misalkan tambah seperti ini ya, nanti kotaknya akan ada tambahannya gitu ya, seperti itu, ada kotaknya seperti itu. Kalau tidak berarti kita pakai no border. Ini bisa disetting saja, diatur. Oke. Kemudian vertical kita kasih center. Sip. Kalau mau tambahkan gambar tinggal di sini ya. Bisa kita tambahkan, kita pilih gambar, masukkan ya, tapi nanti saja. Nanti baru kita tambahkan dari belakang ya. Contoh nanti jawabannya di sini gitu ya. Nah, ini kemudian kita tambahkan tombol. Sekali lagi ini JLabel 5 ya. Supaya membedakan mungkin kita beri border ya, supaya kelihatan. Nah, misalkan line border lah. Oke, jadi dia seperti ini jawabannya di sini ya. Misalkan contoh kita besarkan sedikit ya. Oke. Oke, kita besarkan hurufnya kali ya, biar kelihatan. 14 ya. Oke, kita bisa geser sedikit ya. Jadi untuk ini bisa kita atur ya. Oke, yang ini juga kita kasih hurufnya 14 ya. Ini juga hurufnya kita kasih 14. Nah, sudah ya. Ini hasilnya ini kita kasih 14 juga, kita kasih bold ya. Ini oke ya. Nah, sekarang kita tambahkan tombol. Nah, ini tinggal pakai yang button, J button ya. J button kita drag, contoh ini teksnya misalkan ini adalah tambah ya. Kemudian kita drag lagi buttonnya ya. Misalkan ini kurang ya. Nah, ini jadi ketika kita klik tambah ya, dia jadi tambah seperti itu. Oke, kita taruh di bawah sini aja lah kayaknya ya. Kita geser ini biar lebih bagus ya. Oke, kita geser sedikit. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Oke, kita kecilkan ini aja. Oke, seperti ini. Tambah, kurang. Oke, kita lebarkan. Tambah lagi button ya. Oke, kemudian kita ganti teksnya kali. Kita bisa lebarkan sesuai ini ya, sama. Oke. Kemudian kita button lagi. Ini baginya. Oke, kita letakkan seperti ini. Kita lebarkan sedikit. Oke, contoh ya. Oke, nah kita tambah lagi 2 button ya. 1 button reset, oke, atau ulang.
yang satu lagi button keluar ya. Misalkan keluar kita taruh di sini ya. Nah, untuk tombol bisa kita utak-atik atau kita desain lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau coba tampilan kita sudah bisa lihat gitu atau belum ya, kita bisa lihat. Nah, bisa kita klik ini run. Kita klik run ya. Nah, kalkulator sebagai main class, kita select main. Di tampilannya muncul seperti ini ya. Si running ya. Masih running ya, masih running, tapi dia komponennya oke, pasti dia muncul ya. Dia sedang compile, masih running. Nah, ini dia ya. Jadi nanti tampilan kita seperti ini ya. Nanti kita bisa ketik teks di situ atau angka di situ ya. Nanti kalau tambah nanti hasilnya di sini kurang kali bagi ulang dan keluar ya. Contoh seperti ini. Jadi tampilan kalkulator kita sudah kita buat ya. Nah, kita tinggal desain lagi untuk masukkan codingnya ya. Kita stop saja. Yes, kita ya. Nah, untuk tambah sekali lagi yang penting adalah kita mengingat label-label kita. Nanti jawaban diisi di JLabel 5 ya. Ini JTextField 1, ini JTextField 2, yang ini button-buttonnya tergantung di labelnya, kita bisa lihat propertinya ya. Nah, untuk keluar ini codingannya gampang. Nanti bisa kita klik source lalu kita ketikkan codingnya di sini ya. Tapi kalau sini agak bingung ya. Nah, cara mudahnya adalah kita double klik saja. Misalkan kita mau buat fungsi di button keluar, tombol keluar ini. Jadi tinggal double klik di sini. Double klik di button keluar, nah langsung muncul codingannya. J button 6 ya, sesuai ya. Nanti di sini J button 6, oke, tinggal double klik muncul sini. Nah, sebenarnya to do ini nanti kita ketik codingnya di sini ya. Nah, untuk karena ini keluar maka nanti codingannya hanya seperti ini, system.exit. Nah, seperti ini ya. Kita lihat codingannya. Kita lihat ya. Jangan sampai saya yang salah ya. Karena bahasa yang berbeda bisa salah nih ya. System.exit 0 ya. Sorry, tambah 0 ya. Ini system.exit 0. Nah, jadi kalau kita klik tombol keluar ya, tombol keluar maka langsung aplikasi akan keluar. Nah, sekarang kita mulai dari button ulang ya, ulang, nanti baru tambah kurang kali bagi, ini gampang saja. Nah, kita mulai dari kurang, oke, kita hapus bagian ini ya. Jadi J button 5 kita hapus saja yang di bawah ya. Kemudian kita masukkan coding ini. Nah, ini dia JTextField ini aja. Jadi ini fungsinya apa? Untuk membuat teks kita copy, kita pastikan di sini ya. Nah, ini fungsinya kalau seperti ini tinggal kita ganti double petiknya ya, seperti kemarin. Nah, JTextField 3. Nah, ini kita coba teks. Nah, ini bukan JTextField 3 sekali lagi ya. Karena yang kita akan setting untuk teksnya 0 kosong adalah JLabel 5. Jadi kita ubah di sini. Oke, kita double klik sini JLabel 5. Oke ya. Jadi kita ketika klik button reset atau ulang ini, maka JTextField 1 akan tulisannya jadi kosong, JTextField 2 kosong ya, dan JLabel 5 kosong, sehingga codingannya jadi ini. JTextField 1 .setText kosong ya, JTextField 2 setTextnya juga kosong, dan JLabel 5 setTextnya juga kosong. Nah, sekarang untuk tambah dan kurang kali bagi ini ya gampang saja, tinggal kita double. Oke, tadi kita sudah buat fungsi untuk keluar ya. Fungsi untuk keluar itu cuman tinggal ini aja, system.exit 0 semikolon ya, titik ganda, titik koma ya. Sudah. Kemudian untuk membuat teksnya jadi kosong
Jadi teksnya di JTextField 1, teks di JTextField 2, dan juga di JLabel jadi kosong teksnya, maka bisa diulang ya. Di button ulang tinggal klik saja ya, double klik. Nah, nanti dia muncul, kita tinggal ketik JTextField 1 ya. Ini adalah ID yang akan dijadikan kosong teksnya ya. Jadi ID-nya, kemudian set text double ketik ya. Jadi teksnya kosong. Nah, kalau sudah, berikut kita akan buat untuk tambah. Jadi nanti ketika kita masukkan angka di sini, kemudian kita klik tambah, nanti hasilnya jawabannya muncul di sini gitu ya. Nah, tinggal hasil penjumlahannya lah ya. Nah, kita double klik di button tambah. Oke, seperti ini. Nanti kalau dia di bawah tinggal naikkan aja sampai ada kursornya yang nyala itu ya. Nah, ini kita hapus saja ya, karena nanti di sini adalah tempat ketikan coding. Bisa kita enter lalu kita ketikkan di bawah, boleh ya. Kita hapus juga boleh. Saya biasanya hapus ya. Jadi bebas lah ya. Oke, kemudian untuk tombol ini kita cuma copy dari double aja ya. Sampai di JText. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, jadi ini kita lihat double bilangan 1 ya. Jadi kita tipe filenya seperti yang kemarin materi minggu lalu ya. Jadi atau pertemuan sebelumnya, yaitu tipe data, kemudian nama variabel ya. Nah, tipe datanya double, misalkan kita masukkan angkanya double, tipe data double ya. Variabelnya adalah bilangan 1 atau bil 1. Nah, kemudian kita masukkan double first double ya. Nah, kalau integer ya sama, kita tinggal ganti aja ini ya dengan integer. Kemudian ini JTextField 1. Kalau yang tadi setText, ini kita ganti dengan getText. Jadi ngambil atau ya get ya, ngambil teks yang diketik di JTextField 1. Nah, double juga bilangan 2 ya, bil 2. Ini tipe datanya double ya. Nah, JTextField 2 getText, jadi dia ngambil teks yang kita ketik di label 2, JTextField 2 ya, bukan label TextField 2. Nah, lalu fungsi untuk penjumlahannya double, misalkan kita ini tipe datanya double, kemudian variabelnya tambah, itu adalah bil 1 tambah bil 2, variabel 1 ini ya tambah variabel 2, jadi menjumlahkan. Nah, JTextField 3 ini adalah harusnya kita ketik di jawabannya di sini, JLabel 5 ya. Nah, jadi kita masukkan di sini, kita ganti JLabel 5 setText tambah ya, dimasukkan yang ini ya, tambah. Nah, kita ganti double ketiknya saja ya. Oke, nah jadi JLabel 5 setText ya, ditulis hasil yang dikerjakan pada variabel tambah ini. Kalau kita masukkan sini bil 1, maka nanti apa yang ditulis di TextField 1 ditulis juga di JLabel 5 gitu ya. Jadi ini adalah variabel, kemudian tambah ini default ya, Java sekali lagi, Java itu ini ngambil dari komponen apa, jadi tetap tambah ya, tambah, kemudian ini nama variabel tambah ditulis di sini ya, di dalam JLabel 5. Oke, seperti itu. Nah, kita coba dulu. Oke, kita run. Oke, jadi run, tinggal klik run saja di sini ya. Oke, nah ini dia sudah tampil. Nah, contoh ketika kita kan baru buat untuk tambah ya. Nah, misalkan kita masukkan 5, di sini 9, kita klik tambah, hasilnya 14 ya. Nah, kalau kita klik ulang berarti teks di sini, dan di sini kosong. Jadi kita ulang, kosong semua ya. Kemudian kalau kita keluar, nah maka aplikasi kita keluar ya. Seperti itu sistemnya, keluar. Finish-nya. Nah, finish. Oke. Nah, sekarang untuk kurang ya. Nah, ini kayaknya teks yang ini kayaknya kurang terlalu bagus ya. Kita coba ganti aja jenisnya. Saya senang si Cambria lah ya. Oke. Oke. Ini linknya center. Oke ya. Nah,
Sekarang untuk kurang ya, sebenarnya kurang ini codingnya sama saja dengan yang tadi ya. Jadi dari tambah sudah, button keluar juga sudah. Nah ini kita tinggal kurang ya. Nah tinggal klik kurang, hapus saja. Coding yang sini boleh tetap. Kita kopikan yang di atas saja ya. Yang button tambah aja button 2. Nah kita masukkan di sini. Oke, build 1 tetap ya, build 2 tetap. Nah ini kita ganti fungsinya, fungsi kurang atau variabel kurang ya. Build 1 kurang build 2 dot set text kurang. Nah yang lainnya sama ya. Jadi bilangan 1 tipe data double, variabel name-nya adalah build 1 ya. Kemudian dia ngambil dari JText build 1, build 2 tipe data variabel double, nama variabelnya build 2 ya. Dia ngambil dari JText build 2. Ini tipe data double, fungsinya adalah atau variabelnya kurang ya. Nama variabel kurang itu adalah build 1, ini variabel build 1 kurang variabel 2. Dia label 5, kenapa? Karena kita tulisnya nanti di sini ya. Dia label 5 itu set text, sekali lagi set text, kalau yang mengambil data itu get text. Nah, set text variabel apa? Variabel kurang yang akan ditulis di sini ya. Sedangkan tandanya tetap tambah ya. Jadi fungsinya akan ditulis di fungsi kurangnya yang ditulis ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kali ya. Kali, nah ini kita masih pakai yang sama aja ya. Kita bisa hapus ini codingan yang sama. Nah ini kita ganti, misalkan kali ya, ini tanda bintang ya. Di label 5 itu fungsi kali ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita balik lagi, kita double klik lagi ya, balik ke desain, klik lagi button bagi ya, kita drag, kalau dia agak ke bawah kita geser ke atas saja. Misalkan kita hapus yang ini. Nah ini kita fungsinya ya, nama variabelnya adalah bagi. Ini kita tinggal ganti dengan bagi ya, dan ini nama variabel kita ganti bagi. Oke, sudah ya. Sehingga kalau kita running, nah sebelum running bagusnya adalah kita lakukan clean and build ya. Ini namanya clean and build ya. Supaya apa? Supaya kita bisa jadikan dia sebagai apa namanya, shortcut juga ya, shortcut juga. Jadi bagusnya clean and build supaya variabel-variabel semuanya sebelum di running dia istilahnya bersihkan dan rapikan lah, kira-kira gitu ya. Kita klik ini clean and build ya. Kita tunggu prosesnya sebentar ya. Jadi dia rapikan variabel-variabel kita ya. Sudah finish, build sukses ya. Nah baru kita running ya. Oke, ini dia aplikasi kita, kalkulator. Misalkan kita 5, di sini 7 ya. Misalkan 73, ini 52 lah contoh ya, 52. Kalau kita klik tambah maka 125. Kalau kita klik kurang negatif 21. Kalau kita klik kali maka perkaliannya. Kalau kita klik bagi maka pembagiannya ya. Kita klik ulang maka semuanya jadi teksnya kosong lagi. Kita keluar maka dia keluar dari aplikasi ya. Jadi itu cara membuat kalkulator sederhana di Java menggunakan NetBeans ya. Jadi untuk komponen-komponen Java visual bisa kita drag drop ya, tinggal klik, tahan, lepaskan ya, drag drop. Kemudian ini bisa kita utak-atik ya teksnya. Bisa kita utak-atik ya, warna dan segala macamnya ya. Nah, ini ada beberapa fungsi juga ya. Jadi ketika kita running contoh ya. Nah ini ada tambahan saja. Nah di sini kan ada kita sudah buat tombol keluar, tapi nanti di sini kalau kita klik exit dia keluar juga ya. Nah seperti itu. Nah, untuk menghilangkan itu ya, menghilangkan fungsi exit, nah kita bisa klik di dalam frame-nya ini ya. Lalu ini ada propertiesnya mengarah ke frame ya, di frame. Nah ini ada default close. Nah kita tinggal pilih mau hide ya atau do nothing ya.
Nah, jadi kalau kita do nothing maka dia tidak berfungsi gitu ya. Jadi contoh kita running, kita klik X di atau close pada tampilan kalkulator kita ya. Dia ada tapi tidak bisa exit. Nah, kalau itu do nothing ya, dan sebagainya. Nanti kalau mau keluar dari situ seperti itu. Nah, itu kemudian bisa atur yang banyak lagi seperti ini ya. Dia selalu di atas ya, misalkan ya. Kemudian backgroundnya ini, untuk background ini kan warnanya abu-abu ya. Nah, kita bisa ganti misalkan hijau. Udah seperti ini ya. Bagusnya kita biasa gunakan label panel ya, bagusnya untuk warna ya, biasanya kita gunakan panel bagusnya itu. Nah, untuk kursor juga bisa kita ubah ya. Untuk kursor misalkan kita mau hand kursor ya, misalkan ya. Nah, nanti di sini kursornya jadi hand ya. Jadi kursornya bukan seperti ini panah-panah ya, tapi tangan seperti ini ya. Nah, jadi bisa kita setting, tinggal kita ubah saja ya. Nah, jadi di sini klik di frame-nya ya, dia mengarah ke frame, kemudian kita bisa utak-atik propertiesnya ada di sini. Bisa dicoba-coba ya, bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan ya. Ada kode juga, bisa modifikasi di situ, event ya, dan properties. Title di atas. Nah, title ini untuk yang di atas tulisan ini ya, misalkan aplikasi kalkulator ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi kalau kita running, kita tambahkan title ya. Tadi kita tambahkan title, maka di sini muncul seperti ini. Nah, ini dia nih. Ini namanya title ya. Jadi ini do nothing tadi sudah kita buat. Nah, ini resize dan minimize juga kita bisa buat seperti tadi ya. Bisa do nothing juga ya, sehingga tidak berfungsi. Tapi ketika kita masukkan di sini, tetap dia bertahan ya. Jadi kalau kita klik di sini tidak bisa. Nah, keluar ya. Jadi ini bisa utak-atik, tidak, untuk propertiesnya tidak terlalu sulit ya. Bisa dimodifikasi. Oke, itu cara buat kalkulator dengan NetBeans ya untuk Java Swing.